Kejujuran adalah harkat kemanusiaan. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jemaat terkasih, Johnny G. Plate menambah daftar panjang menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Plate diduga melakukan tindak korupsi penyediaan menara bis transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Semua menteri yang terjerat korupsi tersebut bahkan berasal dari partai koalisi pemerintahan. Sementara itu, pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai kasus Johnny G. Plate menunjukkan lemahnya integritas para menteri yang berasal dari partai politik. Hal ini diperparah akibat dari biaya politik partai yang mahal. Dengan kondisi ini, siapapun kader partai yang menjadi menteri kemungkinan besar terkena target setoran yang mendorongnya untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, korupsi yang dilakukan oleh menteri petugas partai juga menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dalam pengambilan keputusan. Atas dasar ini, ia mengingatkan kepada para calon presiden tahun 2024 untuk hati-hati dalam memilih menteri dari partai politik. Ubed berharap kabinet pemerintah diisi banyak dari kalangan profesional atau berdasarkan kepakarannya sesuai dengan bidangnya. Kompas.com 20 Mei 2023. Jemaat terkasih, apapun alasan melakukan korupsi itu menunjukkan rendahnya integritas pejabat. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dalam bahasa ringkas yang sederhana, integritas sama dengan kejujuran. Orang yang berintegritas adalah orang yang memegang teguh kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam kondisi apapun. Para koruptor jelas tidak mempunyai integritas karena telah bertindak tidak jujur, yang akhirnya justru menyengsarakan dirinya sendiri dan masyarakat luas. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota. Pemimpin yang berintegritas, yang jujur akan mampu menyejahterakan banyak orang. Pemimpin yang berintegritas akan mampu membawa kehormatan bangsa dan negara. Kemajuan dan kehormatan ditentukan oleh nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang senantiasa dipegang teguh. Selanjutnya penulis Amsal menyatakan, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Pemimpin yang fasik tidak berintegritas, tidak berpegang teguh kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan meruntuhkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sudah semestinya sikap hidup orang beriman adalah berintegritas, teguh memegang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai mulia itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Barangkali ketika kita bersikap benar akan dimusuhi, disingkirkan, bahkan mungkin dibuat menderita. Akan tetapi kita harus meyakini kehormatan hidup orang beriman adalah keteguhannya memegang prinsip kebenaran. Kita harus yakin pada akhirnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan pasti akan menang. Kita harus percaya ketika kita hidup berintegritas, sebenarnya kita hidup di jalan Tuhan, hidup yang dikehendaki Tuhan, hidup yang di pihak Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti membela kita. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita menderita ketika kita hidup benar, adil, dan jujur. Tuhan pasti memberkati kita, maka tetaplah berintegritas dalam kondisi apapun. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan, sebagai orang beriman, kami harus dapat mewujudkan hidup yang benar, adil, dan jujur. Itulah nilai kehormatan kemanusiaan yang sejati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.